Oke. Nah, berikutnya setelah kita punya matriks rotasi, karena pada pergerakan di mesin kan ada dua gerakan utama ya, translasi dan rotasi. Dan memungkinkan itu menjadi gerakan yang kombinasi untuk mendapatkan suatu produk yang akan dibuat. Nah, maka dari situ kita pemerlukan matriks transformasi gitu, dari vektor posisi. Kita lihat, nah ini transformation of position vector. Jadi kalau kita lihat nah sebelumnya saya jelaskan dulu gambarnya dulu. Di gambar ketiga ini adalah transformasi dari sebuah vektor. Nah sebagai contoh di sini ada frame A dan frame B seperti itu, ya. Dan ada vektor BP, ya. Nah vektor BP ini akan ditransformasi ke dalam ke AP dalam frame A gitu. Jadi yang ini akan ditransformasi ke sini, ya, dengan vektor AP. Sehingga kalau kita lihat nilai AP ini ya adalah BP ditambah APBO. APBO itu jarak atau vektor antara frame A dan frame B, seperti itu. Ya, ini penjumlahan vektor biasa gitu, yang umum kita ketahui. Ya, jadi AP equal BP ditambah APBO. Oke, sampai sini paham untuk penjumlahan vektor yang ini? Ya. Nah, jika origin dari frame A dan frame B, jika origin frame A dan frame B itu koinsiden, artinya berhimpit, maka rumusnya jadi berbeda untuk AP-nya. Sebagai contoh yang di bawah ini. Jadi AP frame A dan frame B-nya itu berhimpit. Jadi frame A itu yang garis tegas ya, frame B yang garis putus-putus. Jadi frame-nya itu berhimpit atau origin itu sama. Seperti itu. Nah, maka berbeda cara perhitungannya. Tidak hanya bisa menggunakan translasi saja gitu. Ini XB-nya ke sini arahnya, YB-nya ke sini arahnya, ZB ke sini arahnya. Maaf. Ininya enggak. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi yang figur 3A itu case-nya frame A dan frame B tidak berhimpit. Nah, sehingga untuk menghitung nilai AP atau nilai transformasinya adalah BP ditambah jarak antara frame A dan frame B yang dinotasikan dalam bentuk vektor APBO. Tapi jika titik pusatnya berhimpit atau sama antara frame A dengan frame B, maka persamaannya berbeda. Nah, ini gambar yang B ini adalah kasus di mana frame A dan frame B memiliki titik pusat yang sama. Tapi orientasinya berbeda. Ada XB, ada YB ke arah sini, ada ZB ke arah sini. XA ke arah sini, YA ke arah sini, dan ZA ke arah sini. Seperti itu. Nah, ini nilai BP-nya, sebenarnya yang ini. Nah, bagaimana mentransformasikannya? Nah, maka kita lihat bagaimana komponen dari AP-nya. Nah, maka kalau kita lihat, APX equal BXA dikali BP. Ini nilai BP-nya. BXA-nya sama, itu sumbu X, orientasi sumbu X dari frame A terhadap B dikali dot BP. APY sama, APZ sama. Sehingga dari sini kita didapat nilai APX, APY, APZ. Maksudnya posisi baru P di frame A. Nah, maka nilainya adalah seperti ini. Dari sini kita ubah menjadi seperti ini. Ya. Karena BXA, BYA, ada yang paham kenapa bisa berubah seperti ini?
Oke, saya coba. Jadi nilai AP ini itu equal dengan AP, ya. Ini kalau saya buat matriks seperti ini. Oke, ini juga sama. Nah, dari sini kita bisa ubah APX, APY, APZ jadi satu matriks atau jadi satu notasi dengan AP ya. Oke. Sedangkan ini, karena kita memiliki nilai BP yang sama, kita bisa dikeluarkan. Jadi seperti ini. BXA, BYA, dan BZA. Nah, dikali nilai BP. Itu. Nah, ini. Yang ini, dengan menambah inisial transform T, maka dia akan berubah menjadi BX, BY, dan BZA transform. Seperti itu. Ya, nah ini kenapa rumus ini menjadi keluar. Ya. Oke. Nah kemudian, maka karena dalam bentuk seperti itu akan ada dua gerakan, ya, yaitu translasi dan orientasi dan berputar, maka nilai AP-nya jadi seperti ini. Ya. Jadi nilai BP ini diubah menjadi ABR kali BP. Nah, ABR kali BP itu dari mana? Yaitu nilai ini. Ya. Jadi di persamaan sebelumnya, kita tahu bahwa ini adalah A. Yes. Di sini ya. Adalah A, B, R itu ya. Seperti itu. Kali BP yang ini. Oke. Ditambah APBO ya. Nah, dari sini kita bisa ubah juga menjadi matriks transformasi. Nah, ini ABT itu disebut dengan matriks transformasi dikali BP yang bentuknya seperti ini. ATB sama dengan di dalamnya ada matriks rotasi dan ada matriks translasi atau PBO. Nah, ini disebutlah menjadi homogeneous transformation matrix. Artinya menjadi rumus umum untuk mentransformasi suatu titik terhadap frame yang lain. Ya, ada rotasinya, ada translasinya. Jadi matriks ini. Nah, itu gambaran dari matriks transformasi untuk vektor. Nah, kemudian bagaimana formula ini kita formulasikan dalam bentuk MATLAB ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Bapak. Ada pertanyaan Ya, untuk pembahasan ini? Belum, Pak. Belum ya? Nah, belum itu jelas atau bingung? Masih bingung sih, Lagi Pak. mencoba memahami, Pak. Ya, nanti kita dilihat recordingnya aja, diulang-ulang, Ya, mudah-mudahan bisa paham, mudah-mudahan. Ya. Ya, Pak. Amin, Pak. Kita pelan-pelan aja. Nah, kita coba transformasi, kita coba ubah persamaan ini dalam bentuk persamaan di MATLAB ya. Oke. Mudah-mudahan kalian punya screen capture-nya ya di gadget yang lain biar bisa membandingkan antara pemrograman dengan persamaannya.
Oke. Nah, berikutnya kita akan menentukan nilai AP ya, di mana kita memiliki vektor BP dan vektor APBO. APBO itu jarak antara frame A dengan frame B. Kita misalkan aja nilai AP-nya sudah ada di atas ya, maksudnya nilai AP. AP, kita ubah aja ini jadi nilai BP aja. Nah, di frame B. Ya. Nah, misalnya kita akan mencari nilai AP, BP-nya sudah punya, tinggal kita cari tahu berapa nilai APBO-nya. APBO. Kita misalkan aja, misalnya jarak antara frame-nya itu 30, 20, 10. Itu ya. Sip. Running. Ya. Kemudian kita coba panggil dulu nilai BP punya nggak? Ada ya, ini nilai BP-nya, terus nilai APBO-nya, APBO. Ada ya? Ada. Ya. Oke. Nah, ini nilai vektor BP-nya 10, 20, 15. Ini jarak antara frame A dengan frame B atau APBO-nya. Oke. Nah, berikutnya kita jumlahkan bahwa AP itu equal BP ditambah APBO. Ini caranya. Maka nilai AP adalah jadi 40, 40, 25. Seperti itu. Nah, itu gambarannya. Cuman mudah-mudahan paham ya maksud nilai angka 40, 40, 25 seperti apa. Nah, kalau belum paham, saya akan coba terangkan lewat sini. Atau di sini aja. Oke. Saya hapus dulu. Terus, nah, misalnya kita punya nilai BP berapa? Misalnya kita punya nilai BP 2, 1, 3 transpose. Maksudnya ini sumbu X-nya 2 ya. Sumbu Y-nya. Misalnya ini 2. Sumbu Y-nya 1. Gitu. Sumbu Z-nya 3. Jadi posisi titik ini terhadap frame B itu 2, 1, 3. Oke, sampai sini paham ya untuk BP-nya. Nah, sekarang kita punya 0 di sini. Punya 0 di sini. Nah, sekarang kita ingin memindahkan titik P ini, yang tadinya nilai 213 ini merefer ke frame A, akan dipindahkan agar merefer ke frame dari frame B, akan dialihkan ke frame A. Maka harus dihitung nilai AP. AP ini. Ya. Ini berapa? Karena titik acuannya bukan 0 yang ini. Jadi 0-nya yang ini. Seperti itu. Nah, maka kita harus tahu dulu jarak antar frame-nya berapa. Maka harus diketahui nilai APBO. Misalnya nilai APBO-nya ini 5, 2, 4 misalnya. Berarti di sumbu X dia berjarak 5, di sumbu Y berjarak 2, di sumbu Z berjarak 4 didapat ini. Maka besaran nilai AP-nya adalah BP 213
Berarti saya buatnya jadi transform ditambah 5, 2, 4. Ya. Sehingga jadi berapa? Ada yang bisa bantu? 737. 737. Oke. Nah, berarti titik P ini berjarak 7 di sumbu X, 3 di sumbu Y, dan 7 di sumbu Z terhadap frame B atau A. Ada yang bisa bantu? Halo, masih mengikuti? Masih, Pak. Iya, Ya. Pak. Masih, Pak. Jadi nilai 737 itu terhadap frame yang mana? A atau B? Kan kalau yang 213 koordinat terhadap frame B ya. Kalau yang 737 terhadap frame A atau B? Frame A, Pak. Frame A, nah gitu. Jadi maksudnya nilai 737 ini adalah titik P memiliki koordinat 7 di x-aksis, y di z y-aksis, dan dan 7 di z-aksis terhadap frame A gitu. Jadi kalau kita buat frame A ini sangat besar gitu, ini ya. Nah berarti titik ini tuh ada di sini 7 gitu ya, di sini 3, di sini 7 gitu. Nah itu ya. Jadi maksudnya perbedaan AP dan BP itu titiknya sama yang ini. Cuman kalau yang AP ini referensinya di A, kalau yang BP ini referensinya di B. Ya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di yang MATLAB ini, kita punya tadi itu BP ya, sebesar 10, 20, 15, berarti ini titik poin P terhadap referensi B ya. Kita punya AP BO sebesar 30, 20, 10, berarti ini titik jarak antara dua frame A dan B. Kita punya nilai AP sebesar 40, 40, 25. Berarti ini jarak atau nilai koordinat P terhadap frame A atau 25. Ya. Nah itu untuk MATLAB-nya. Untuk kasus yang itu seperti itu saja. Nah berikutnya bagaimana dengan yang tadi kan kalau yang ini hanya translasi saja gerakannya. Kalau tadi yang originnya berhimpit dan antara A dan B berhimpit, sehingga akan ada dua gerakan, yaitu translasi dan orientasi. Berikutnya kita akan coba ke step berikutnya. Mungkin bisa dilihat di slide-nya ya. Mudah-mudahan udah di capture di screen yang lain. Kita akan definisikan APX, APY, dan APZ dengan cara mengalihkan dot BXA dan BP, BIA dan BP, BZA dan BP. Sebelumnya kita sudah punya ya BXA-nya ya. Kita cek dulu nilai BXA. Oh belum, kita punyanya A X B ya. Oh ya, 010. Nah kalau gitu kita akan ganti nilai AXB di atas menjadi BXA sesuai dengan rumus. Misalnya kita ganti misalnya BXA itu equal AXB. Ya. Terus apa? BYA itu equal AYB
kemudian BZA itu equal AZ B. Udah. Maaf, kita running. Nanti kita punya BXA, kita punya BYA, kita punya BZA. Ya. Nah, langkah berikutnya kita definisikan nilai APX itu equal dot dot kurung buka nilai BXA dikali nilai BP. Ya. Untuk APX sama juga dengan untuk APY dan APZ. Ininya menjadi BYA, BZA kali BP. Oke. Nah, berikutnya nilai AP-nya jadi berapa? Nilai AP-nya menjadi, kalau kita lihat ini, APX, APY, dan APZ. Caranya kemudian jalan. Dulu. Ini error kenapa nih? Oh, P-nya kapital. P. Udah ya. Nah, sehingga didapat nilai APX adalah 20, APY adalah 15, APZ adalah 10. Yang nilai AP-nya adalah 20, 15, dan 10. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau kita lakukan langsung rumuskan rumus yang equation 15. Berarti nilai BXA, BYA, dan BZA ditransform dikali dengan nilai BP. Itu bagaimana penulisannya. Nah, kita bisa coba apa jadinya AP yang kedua ya untuk membandingkan gitu. Berarti nilai dari BXA dikali BYA matriks BZA itu ditransform dikali nilai BP. Mudah-mudahan bisa. Ya. Kita panggil AP-nya. Maaf. Kita ambil AP2. Sama ya nilainya ya. Nah, berarti antara equation 12, 13, 14 itu memiliki kesamaan dengan equation 15. Jadi sudah terbukti ya. Itu untuk yang equation 15. Nah, kemudian kita melihat bahwa di figur 3B pasti gerakannya ada translasi dan orientasi. Maka kita harus mentransform BP menjadi AP dengan cara menggabungkan antara gerakan matriks rotasi dan matriks orientasi seperti itu. Di mana yang menjadi matriks rotasinya adalah nilai adalah persamaan ini ABR dikali BP ini matriks rotasi dan ditambah translasinya adalah APBO. Seperti itu. Nah, untuk mensimplify atau membuat lebih simpel matriks ini, kita gunakan matriks transformasi ABT atau T transformasi. Sehingga tinggal ABT dikali dengan BP saja. Seperti itu. Sementara ABT sendiri itu terdiri dari matriks ABR dengan APBO dengan ditambah baris keempat 0001 seperti itu. Ya, untuk mengimbangi karena kita punya 4 matriks ya, 1, 2, 3, 4 baris. Kan kalau APBR itu 3 kali 3 ya matriksnya.
APBO 1 kali 3, sehingga kita punya 4 kolom. Maka untuk mengimbanginya kita tambahkan 001 yang memiliki sifat ortogonal. Seperti itu. Sehingga ini dinamakan jadi matriks transformasi homogen atau homogeneous transformation matrix. Nah, kita akan coba membuat matriks ini, ya, seperti itu. Oke, kita punya dua rumus, yang ini sama yang ini. Kita akan coba dua-duanya. Mudah-mudahan hasilnya sama. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke MATLAB-nya. Oke. Nah, kita cek apakah kita punya ABR, ARB, ada ya? Apakah kita punya APBO, kita punya BP, kita punya. Nah, sekarang nilai AP, berarti itu AP2, sekarang kita anggap AP3. Atau AP yang baru aja. Ini kita hapus. Lalu kita nonaktifkan. Untuk menonaktifkan lainnya, kita bisa menggunakan dengan persen. Ini berarti yang hijau ini tidak aktif, akan dilewat atau di skip. Nah, kemudian nilai AP itu equal ARB dikali BP ditambah APBO. Sekarang, oke, maka nilai AP-nya adalah 45, 30, 30. Itu nilai AP-nya. Nah, sekarang kita coba rumus yang matriks homogen, rumus 17. Cuma sebelumnya kita harus membuat dulu matriks homogennya. Matriks transformasinya, di mana ATB itu equal, kalau kita lihat adalah matriks ARB, ya. Matriks ARB, kemudian spasi matriks APBO, di bawahnya ada 0, 0, 0, dan 1. Oke, sekarang. Nah, kita lihat apa isi matriks ATB. ATB adalah ini. Nah, ini. Jadi, yang ini, yang 3 kali 3 pertama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini adalah matriks rotasi. Yang 30, 20, 10 ini adalah matriks translasi. Seperti itu. Ya. Ini didapat matriks transformasinya. Sehingga kalau seandainya AP itu ATB dikali BP harus equal dengan AP yang ini. Kita coba ya dengan menggunakan AP2 misalnya. Itu berarti ATB dikali nilai BP. Oke. Kita running. Yes, kalau bisa. Oh maaf, BP-nya harus ditambah 1. Ya. Maaf, BP-nya harus dimodifikasi. Misalnya jadi BP 2. Enggak kok saya. ATB dikali BP. Coba deh. Maka nilai BP 2 itu equal BP 1. Maaf, BP 10 kalau BP 2
Berarti nilai ATB-nya menjadi ATB seperti ini. ATB dikali BP. Kalau di sini kalau A B dikali BP bisa ya. ARB BP 2 TB kali BP 2. Nah, bisa. Oh ya, ini belum kali 2. Nah. Oke, ini udah. Ya. Nah, kita lihat nilai AP yang menggunakan rumus 16, nilainya 45, X45, Y30, dan Z30. Dan nilai AP yang menggunakan rumus yang kedua, rumus transformasi matriks, yaitu equation 17. Didapat 45, 30, 30, sama. Berarti nilai matriks transformasi ini bisa digunakan untuk rumus umum. Jadi kalau kita mau mentransformasikan satu titik dengan cara translasi dan rotasi, maka bisa menggunakan matriks homogeneous transformation ini. Seperti itu. Nah, itu kesimpulan yang di subbab yang keempat. Kita bisa mentransformasi vektor atau satu titik dengan menggunakan homogeneous transformation matrix. Sampai sini ada pertanyaan? Dipersilahkan. Halo, halo. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, sudah cukup jelas. Masih memahami, Pak. Masih memahami ya. Jadi nilai ini, nah ini sudah dibuktikan ya, berarti ya. Nah, itu. Nah, berarti untuk sesi sekarang kita break dulu 10 menit sambil saya nge-save hasil recordingnya. Nanti kita ketemu lagi 10 menit berikutnya untuk sesi yang terakhir, sesi ketiga. Oke? Pak, kalau buat Ya, apa? nanti hasil recordnya di YouTube ya, Pak? Atau di mana? Bisa nanti saya share di YouTube biar bisa diakses oleh semua. Ya, bisa saya share Oke, linknya. Pak. Nah, Makasih, Pak. ya, enggak.